Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham. Wa nahana ani tafarruqi wal udwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, mari kita lanjutkan tentang kajian masalah dan solusi bagian kedua. Sebelum itu sudah mulai ada komentar dari Kang Iman di Bogor. Ki, betul sekali, kalau membuat poktan-poktan itu jadinya tukcing. Karena apa yang harus dilakukannya dibentuk tidak berdasarkan masalah. Jadi masalahnya dulu. Jadi kita kan mengerjakan masalah tuh. Ya nantilah dalam pembentukan itu mah kita kaji dulu sekarang apa polemik tentang masalah ini atau dinamika tentang masalah ini. Kemarin sudah sampai ke nomor 6, kita lanjutkan sekarang ke nomor 7. Nomor 7 mengatakan bahwa kesalahan mendiagnosa masalah akan berakibat pada penanganan masalah. Nah, ini sering dulu ada kesalahan-kesalahan. Kenapa? Kita kan sudah diajarkan apabila kita itu adalah analisa ke pinggir, itu adalah untuk KIE individu. Itu di R1KS pun begitu. Apabila analisa ke bawah itu adalah untuk KIE kelompok. Nah, kalau analisa ke pinggir itu pada umumnya orang melaksanakan. Tapi ketika analisa ke bawah ini kadang-kadang salah dulu. Kenapa? Contohnya dari 25 daftar PUS dan di situ ada beberapa yang tidak ber-KB. Kemudian alasannya dilarang oleh suami. Tapi kenapa kita tuh ceramahnya ke istrinya lagi. Itu kan salah mendiagnosa masalah tuh. Nah itu seperti itulah. Dan bukan itu saja. Nanti terutama di poktan-poktan kita akan berbicara tentang itu ya. Nah jadi kesalahan mendiagnosa masalah akan berakibat pada penanganan masalah. Tentu saja ya. Masalahnya apa? Masalahnya tidak ada mobil mau berangkat. Ya, tapi yang dicari oleh kita apa? Oleh-oleh kan ternyambung gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Baik, yang ke-8, orang yang tidak tahu masalahnya pasti tidak akan tahu solusinya. Nah ini. Jadi nanti kita tidak tahu masalahnya kampung KB itu apa. Kalau dulu kan jelas, waktu di Sumedang tahun 72 itu masalahnya adalah kekurangan kontrasepsi ketika hujan lebat. Jadi solusinya adalah membuat kelompok akseptor untuk penitipan kontrasepsi. Itu kan jelas tuh. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau tidak tahu masalahnya bagaimana kita, apalagi sekarang dengan PPIK, apalagi sekarang dengan stunting, sama saja. Jadi yang pertama itu adalah mencari masalahnya dulu. Ya, sekarang kan dipermasalahkan lagi. Masalah yang dipermasalahkan contohnya apa? Contohnya data-data yang dari survei di pusat itu sangat jauh berbeda dengan data-data yang ada di kabupaten kota. Itu juga masalah. Sehingga ada bupati dikatakan ada stunting di salah satu tempat, ketika datang nggak ada itu. Nah itulah, mudah-mudahan kita akan belajar tentang itu ya. Teruslah. Jadi yang ke-9 adalah ketahui dulu masalahnya, baru cari solusinya. Nah dulu kan begitu kata Aki. Jadi ketika kita akan membentuk BKB, akan membentuk BKR, akan membentuk BKL, itu di R1-nya itu adalah masalah-masalah.
Begitu ya. Nah, nanti solusinya itu adalah setelah pembentukan untuk mengantisipasi masalah itu. Yang ke-10, jika hanya mengetahui satu solusi untuk menyelesaikan masalah, maka peluang untuk menyelesaikan masalah semakin sulit. Nah, jadi kalau di tentara itu kan ada CB1, CB2. Cara bertindak satu, cara bertindak dua. Untuk apa? Untuk kalau tidak begini, kemungkinannya harus begini. Kalau tidak begini, harus begini. Itu yang disebut dengan operasional. Ya, jadi operasional PLKB itu kan begitu. Mikir, lumpat, hakan. Jadi mikirnya tetap ada, analisanya. Lumpat, jadi tarik lompatnya, hakan. Naon anu jadi hakan ditembak, maksudnya begitu ya. Jadi harus banyak alternatif yang kita pilih ya. Ketika di Cipancar Sagala Herang itu menolak kayu di abis-abisan, beberapa kali dicoba diserang ke sana tidak berhasil, ternyata solusinya harus dari Rengas Dengklok. Kenapa dari Rengas Dengkloki? Karena ulama yang ngaji ke Cipancar Sagala Herang itu adalah ulama dari Rengas Dengklok. Dan dia adalah masalahnya itu melarang untuk ikut KB. Itulah kira-kira seperti itu ya. Ini mohon kita kaji aja lah dulu. Kemudian semakin banyak pengetahuan, ide, gagasan untuk menyelesaikan masalah, maka peluang penyelesaian masalah semakin terbuka dan mudah. Nah, kalau di pencaksilat mah jurus, ya, jurus 1, jurus 2, jurus 3, langkah 1, langkah 2, langkah 3, begitulah ya. Cimane, Cikalong, apalagi Cikopi, Cisusu, gitu nanti. Si Agi masuk kemana karapai, heken bae. Pan eta teh cingnya mohon maaf nih kepada kawan-kawan yang Sunda ada ini tidak nyindir-nyindir ibu pos KB ya kita mah. Kan kalau dulu itu suka hareureuy gitu ya. Apa hareureunya itu dalam sisiniran itu ada janda yang sudah agak tua begitu inginnya ke Brondong kan begitu. Itu suka disinirin tahun 60-an itu. Gimana cenah? Nyata jeruk purut sakaranjang jamu air wanayasa. Camerut hayang kabujang susu lair teu karasa. Itu mah bukan solusi ya. Ya kita kan sambil hiburan aja lah sedikit ya. Jadi semakin banyak pengetahuan ide makanya luang daluang jeung pada urang kita cari terus ilmu itu ya. Jadi jangan di sini kan banyak narasumber-narasumber. Mungkin jangan menganggap jadul, mungkin satu saat ada manfaatnya begitu ya. Ada manfaatnya begitu. Ini Kang mulai nih komentar-komentar dari Kang Iman begitu ya. Ada dari ibu-ibu pos KB desa para senior-senior itu ya. Nanti kita bicarakan. Sehingga kemarin katanya melihat dongeng itu Ki, kenapa sampai Aki itu habis-habisan membela Kadar. Sampai Aki katakanlah bertentangan dengan ketua DPR, bertentangan dengan kepala dinas, yang dibela hanya Kadar. Bukan membela kadarnya, ya kadarnya gitu kudu dibela kan. Dia itu capek, sudah 1,5 juta ya, sabar, jujur, tawakal, terengah-engah. Kita tidak bela, itu kan terlalu. Ya, begitu. Nantilah kita cara sugan atuh cenah aya hiji nu lengoh dua-duanya. Heeh, meureun atuh. Yang ke-12 ini yang terakhir malam ini, solusi dari satu masalah dipakai sesuai dengan ruang dan waktu. Tentu saja penyelesaian masalah itu ya harus sesuai dengan kondisi, harus sesuai dengan ruang, waktu, dan menyesuaikan dengan keadaan sendiri. Pasti itu ya. Solusinya bisa sama teorinya, tapi dalam prakteknya kan bisa berbeda. Ya kan? Orang tidak mau ayudi. Ada yang solusinya dengan uang,
ya dikasih uang dia mau. Seperti yang diceritakan oleh Aki di Pusaka Negara itu karena diperintah. Kenapa mau dicabut sawahnya oleh Pak Haji Mansur itu? Sebagai yang punya sawah, dia penyawahnya Pak Haji Mansur. Macam-macam itu nanti akan ter, ter apa ketemulah sama Bapak dan Ibu sekalian ya. Menyesuaikan dengan sadari masalah yang dihadapi. Jadi masalah yang dihadapi itu akan ketemu dengan solusi yang kita jadikan terapi lah seperti itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.